Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diguyur hujan 4 jam, kota Sorong kembali banjir. Tim SAR temukan potongan tubuh korban mutilasi. Presiden Joko Widodo gunakan mobil anti peluru saat berkunjung ke Tembagapura. Banjir kembali melanda kota Sorong Kamis kemarin. Kali ini banjir merendam Kampung Bugis. Sepanjang ruas jalan Kalagison terendam dan air masuk ke rumah-rumah warga. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat. Tim percepatan penanganan banjir yang dibentuk Gubernur Papua Barat langsung terjun ke lokasi untuk membagi-bagikan 1.000 paket makanan siap saji kepada korban banjir. Ya, kita semua yang ada untuk kita bergerak cepat untuk memberikan perhatian bantuan kepada warga yang kena banjir ya. Jadi pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah kota selalu siaga untuk memberikan perhatian langsung. Ya, saya selaku penjabat wali kota menyampaikan terima kasih juga untuk Bapak Gubernur, walaupun Bapak Gubernur dalam tugas tapi selalu pantau dan memerintahkan untuk kerjasama, koordinasi untuk cepat untuk menangani warga yang kena bencana ini atau banjir ini. Respon cepat juga dilakukan Pemprov Papua Barat melalui Dinas PUPR mengerahkan belasan alat berat untuk mengeruk sungai yang ada di kilometer 10. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bapeda memimpin langsung pembongkaran jembatan di kilometer 10 sehingga air bisa mengalir dan tidak tersendat. Kepala Dinas PUPR Papua Barat Yohanis Momot mengatakan banjir disebabkan karena sungai yang dangkal sudah tidak bisa menampung air sehingga harus dikeruk. Sejumlah jembatan yang menghalangi air saat hujan deras juga harus dibongkar. Kita jalan tadi yang kita sudah lakukan eksekusi untuk pembongkaran jembatan itu. Sekali lagi saya kasih tahu bahwa yang kami lakukan memang tidak populer, tetapi demi kepentingan masyarakat banyak harus kami lakukan. Nah, itu kita harus lakukan karena masyarakat sudah banyak korban akibat jembatan di depan lapas ini menjadi pusat dari tumpukan material dan posisi air selama ini terhambat di situ. Jadi hari ini kita sudah lakukan pembongkaran jembatan dan kemudian nanti kami ke depan akan mengganti jembatan yang baru dengan mengangkat elevasi daripada jembatan tersebut. Beberapa jembatan yang di kompleks setelah kita amati ketika kita selesaikan permasalahan di jembatan lapas akan menjadi masalah baru di beberapa kompleks ini. Makanya sepanjang jalan kami sudah rekomendasikan untuk segera bongkar karena itu untuk kepentingan masyarakat yang nanti kemudian air datang dengan jumlah besar dari Kampung Bugis dan macam lagi jangan sampai jadi masalah baru di kompleks yang tadi kita di perumahan yang tadi kami sampaikan. Jadi kita berjalan sekitar 3-4 kilo di sini ada terakhir kita di kompleks di Rawa Indah. Iya di Rawa Indah, Rawa Permai ya. Di Rawa Permai kebetulan kami bersama-sama dengan Pak Lurah Sawagumo. Kami bersama Pak Lurah Sawagumo, kami sudah mengecek sampai hari ini kami pada titik PLTD di kompleks PLTD di sini. Jembatan ini salah satu di depan PLTD, jembatan yang sangat rendah kami akan bongkar. Provinsi bergerak cepat untuk memberi respon terhadap bencana banjir tanggal 22 Agustus yang lalu, dan Pak Gubernur telah menyatakan status atau pernyataan darurat. Lalu kami
secara fungsional dalam perencanaan mengawal beberapa teman-teman secara teknis. Kita melakukan beberapa langkah strategis dalam meresponi banjir itu. Salah satunya adalah bagaimana mengidentifikasi hal yang kaitan dengan infrastruktur di kota. Salah satu adalah penanganan masalah kali atau semacam itu yang sudah dibangun, tapi dari secara keseluruhan dalam proses perencanaan induk pengembangan atau pengelolaan drainase kota itu juga sudah jadi salah satu masalah. Kemudian setelah dilihat ada beberapa kali yang memang dalam pembangunan pengamanan banjir atau kali itu belum dilakukan secara keseluruhan. Sehingga tadi Pak secara teknis, Pak Kadis PU kami sama-sama melakukan identifikasi mulai dari tanggal 23 ya. Lalu sudah berapa titik krusial yang sudah kita mulai membenahi. Nah, sehingga itu sudah dilakukan dan kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menetapkan beberapa program strategis dan juga melibatkan teman-teman dari balai. Kepala Kelurahan Sawagumu mengapresiasi gerak cepat pemerintah provinsi yang bekerja cepat dengan mengerahkan belasan alat berat. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Kadis PU dan Bapak Kepala Bapeda serta tim teknis terkait yang telah membantu kami dalam menangani masalah banjir di wilayah Kelurahan Sawagumu. Kami pada prinsipnya kelurahan dan warga masyarakat siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak-bapak dari PU dan dari Bapeda Provinsi Papua Barat. Pemprov menghimbau warga agar tetap waspada karena prediksi BMKG cuaca beberapa hari ke depan masih buruk. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Di hari kedua pencarian, tim SAR kembali menemukan potongan tubuh korban mutilasi di dermaga pelabuhan Timika. Potongan tersebut berupa badan tanpa kepala dan kaki. Dengan penemuan ini, maka seluruh jasad dari 4 korban pembunuhan dan mutilasi sudah ditemukan. Saat ini jasad korban berada di RSUD Timika. Rencananya akan dilakukan tes DNA serta otopsi oleh tim Puslap 4 yang didatangkan dari Polda Papua. Kurang lebih jam 12.30 ya sudah diketemukan lagi satu lagi. Ya. Kemudian yang kita ketemukan satu ini sama seperti yang kemarin, jadi potongan badan sih. Jadi masih ada 2 potongan kepala yang belum kita temukan, termasuk dengan potongan kaki. Berarti sudah ditemukan 4 berarti ya? Kalau untuk potongan badan, ya sudah 4 yang kita ketemukan. Cuman kepalanya belum, potongan kakinya juga belum. Dan untuk rencana tes DNA untuk identifikasi rencana besok. Ya besok dari lapor dari Jayapura akan hadir di sini untuk melakukan otopsi dan tes DNA. Sama seperti di sana, kurang lebih ada jarak beberapa kilo, tapi di sungai yang sama. Sekarang sudah hari ini ya kita kirimkan SPDP-nya ke Kejaksaan. Kemudian setelah itu kita akan lengkapi berkas-berkas semuanya, kemudian akan dilaksanakan tahap 1. Ya mudah-mudahan tidak ada banyak kekurangan yang harus dipenuhi sehingga prosesnya bisa cepat untuk tahap 2. Belum diketemukan karena yang kita temukan itu hanya badan ya kan? 4 yang kita temukan. Untuk kepala, kemudian potongan lutut kaki ke bawah itu sampai sekarang belum ketemu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan sudah menerima laporan keterlibatan 6 tentara dalam kasus pembunuhan dan mutilasi itu. Panglima mengatakan dari hasil pemeriksaan, 6 oknum anggota TNI Angkatan Darat tersebut berasal dari Satuan Brigif. Namun, menurut Andika, ada 2 lagi oknum anggota TNI yang terlibat sehingga menjadi 8 orang. Dari hasil penyelidikan, ada 2 perwira menengah berpangkat mayor dan kapten dan sisanya berpangkat tamtama. 6 tentara telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masih dalam pemeriksaan karena diduga ikut menikmati uang korban mutilasi. Untuk insiden yang menurut penyidikan kami, karena pemeriksaan sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, itu memang terbukti bukti awal, bukti permulaan sudah cukup dilakukan oleh 6 anggota TNI Angkatan Darat, khususnya dari Brigif 20 Para Raider bagian dari Kostra, Divisi 3 Kostra. Tetapi di samping 6 ini ada 2 lagi persons of interest
atau individu yang juga masuk dalam penyelidikan kami. Sama, dua-duanya juga oknum anggota. Jadi total ada 8. Nah, 6 ini satu adalah perwira menengah berpangkat mayor, yaitu inisialnya adalah HFD, yang sehari-hari sebelumnya menjabat sebagai wakil sementara komandan Detasmen Markas Brigif 20 Kararaider Divisi 3 Posla. Kemudian ada satu perwira pertama berpangkat kapten, itu inisialnya adalah DK, dan 4 tamtama. Nah, 2 lagi tambahan yang persons of interest tadi juga tamtama kedua-duanya. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi, karena kami tidak akan berhenti di sini. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akar. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman karena 2 ini, tambahan ini juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana. TNI saat ini masih menyelidiki dugaan penjualan senjata api dalam kasus ini dan Panglima TNI berjanji akan menindak tegas para pelaku karena kasus ini merupakan tindak pidana luar biasa. Igobat Momolin melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura menyita ratusan botol minuman keras ilegal di wilayah Entrop, Kota Jayapura. Polisi juga menangkap 9 penjual miras. 312 botol minuman keras berbagai jenis itu dijual secara ilegal atau tidak memiliki izin. Di antara 9 pelaku yang ditangkap, salah satunya merupakan ibu rumah tangga. Bisnis minuman keras ilegal marak di Jayapura. Mereka bisa meraup untung besar karena kebiasaan warga setempat yang tidak bisa lepas dari minuman keras. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan para pelaku merupakan pemain lama dan pihaknya berkomitmen untuk terus memberantas peredaran minuman keras. Jadi yang kita amankan ini ada 9 orang yang diduga pelaku daripada penjualan miras tanpa izin yang beredar di Kota Jayapura. Kita bergerak berdasarkan peraturan daerah Kota Jayapura nomor 8 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ya. Dari barang bukti yang kita bisa amankan, ini ada di hadapan rekan-rekan, ya, sejumlah minuman dari berbagai macam merek. Ya. Nah, kegiatan pengungkapan ini, ya, ini bagian daripada kegiatan penertiban peredaran minuman keras yang ilegal yang beredar di Kota Jayapura. Jadi kami dari Sat Narkoba Polresta Jayapura bersama dengan polsek-polsek jajaran yang ada di Kota Jayapura yang memang banyak di lokasinya menjual minuman-minuman tanpa izin tersebut. Jadi untuk modus operandi yang dilakukan oleh para yang diduga pelaku ini, ya, jadi mereka menjual, ya, di tempat yang tidak berizin, ya, yang memang mereka melakukan langsung di pinggir-pinggir jalan, ya, dengan menawarkan pada jam-jam kecil. Kenapa pada jam kecil? Karena toko yang resmi itu sudah tutup. Ke-9 pelaku dijerat Undang-Undang dan Perda tentang peredaran minuman beralkohol tanpa izin dengan hukuman penjara 6 bulan serta denda 50 juta rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Presiden Joko Widodo bersama istri tiba di Mimika, Papua, Kamis kemarin. Dengan menggunakan bus anti peluru, Presiden dan rombongan langsung menuju ke Tembagapura.
Kedatangan Presiden di Kabupaten Mimika dalam rangka peluncuran jaringan 5G. Presiden bermalam di Tembagapura dan keesokan harinya melakukan tur ke tambang Grasberg, tambang bawah tanah, serta meluncurkan teknologi terbaru 5G. Kedatangan saya, Pangkogap Wilhan III, Letnan Jenderal Nyoman, bersama staf, kita memang kesini seperti biasa sebenarnya, untuk memeriksa kesiapan operasi secara umum maupun khususnya tempat-tempat yang kira-kira akan dikunjungi Presiden apabila kami anggap perlu. Situasi sangat kondusif, bagus sekali. Freeport sudah menyiapkan yang terbaik sebagai tuan rumah. Sementara untuk pasukan yang akan mengamankan, ini adalah prosedur tetap kami kemanapun Presiden berkunjung di seluruh Indonesia ini. TNI sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk mengamankan VVIP, itu kita selalu menyiapkan pengamanan. Jadi sangat-sangat kondusif, siap untuk dikunjungi Presiden. Situasi keamanan di Timika sendiri sejauh ini aman. Jalur darat yang akan dilalui Presiden juga telah disterilkan dan dalam pengamanan TNI Polri. Jadi secara umum kondisi untuk Kabupaten Mimika relatif kondusif. Kejadian-kejadian menonjol sampai dengan siang hari ini tidak ada. Jadi untuk situasi dan kondisi secara umum dapat kita katakan Mimika relatif kondusif. Untuk jalur yang akan dilewati nanti oleh WKRI 1, ya, itu juga sudah kita antisipasi dengan maksimal. Ya, kaitan dengan gangguan-gangguan yang bisa muncul nantinya, yaitu sudah semua kita antisipasi. Ya, dari Bapak Danrem selaku Kasatgas, beliau sudah betul-betul mempertimbangkan situasinya sehingga memungkinkan dilewati. Presiden sudah belasan kali ke tanah Papua. Papua menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Presiden Joko Widodo menilai pembentukan 3 daerah otonomi baru atau DOB di tanah Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, berdasarkan permintaan dari masyarakat. Menurut Presiden, DOB ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan di bumi Cendrawasih yang sangat luas. Pemerintah ingin meningkatkan jangkauan pelayanan publik hingga dapat menyentuh seluruh wilayah di Papua. Dan saya sendiri kan mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu, dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan kita tindak lanjut dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini. Dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan, karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya 2 provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru. Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bahwa ada pro dan kontra, itulah yang namanya demokrasi. Ya. Presiden juga menilai wajar jika terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait pemekaran 3 wilayah baru di tanah Papua karena dinamika dari proses demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Juni 2022 lalu telah mengesahkan rancangan undang-undang RUU 3 Daerah Otonomi Baru DOB di Papua menjadi undang-undang, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana memperbaiki infrastruktur di Pulau Fani, salah satu pulau terluar di Provinsi Papua Barat dan berbatasan langsung dengan Republik Palau. Salah satunya adalah jembatan pelabuhan yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Jembatan sudah lama rusak dan hanya disambung dari kayu sehingga terkesan darurat dan berbahaya.
Jembatan ini sangat vital dan dibutuhkan masyarakat di Pulau Fani. Yohanes Momot selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat mengatakan mengajukan anggaran untuk memperbaiki jembatan di Pulau Fani tahun depan. Ya, kita sudah kemarin yang datang pertama dengan Bapak Gubernur, saya ikut juga bersama Bapak Gubernur. Kami sudah lakukan pengecekan struktur dari jembatan sangat bagus. Cuma karena memang dia punya lantai banyak yang rusak, nanti itu yang kita benahi lagi, kita rehab kembali supaya dia jadi bagus. Karena apa? Ini kan salah satu pelabuhan dari KM Perintis Sabuk ini, sabuk ya, kapal sabuk ini masuk di sini, jadi nanti kita perbaiki. Itu nanti perhubungan sebentar akan pengecekan supaya transportasi laut ini tetap berjalan dengan baik. Begitu. Ini kita masuk di perubahan seluruhnya untuk perencanaan, termasuk yang tadi apa itu prasasti kebangsaan dan beberapa infrastruktur yang tadi saya sebutkan, itu perencanaan di perubahan ini. Dan 2023 kita eksekusi untuk fisiknya begitu. Termasuk jembatan juga ya? Iya, jembatan juga. Jembatan, atensi Bapak Gubernur untuk jembatan ini sangat, itu yang menjadi atensi Bapak Gubernur begitu. Dengan perbaikan infrastruktur di pulau yang eksotis ini akan menampilkan wajah dan semangat baru bagi masyarakat yang mendiami di wilayah Pulau Fani dan sekitarnya. Selain jembatan, pemerintah juga harus memperbaiki fasilitas seperti transportasi laut yang memadai, listrik, serta air bersih yang menjadi dambaan warga di pulau ini. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Seorang pekerja jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Manoak Rumansara adalah karyawan PT MUJ yang bertugas sebagai operator alat berat. Korban ditembak saat melakukan perbaikan ruas jalan Sugapa, Intan Jaya. Korban ditembak di bagian dada oleh kelompok kriminal bersenjata yang tiba-tiba muncul dari Gunung Sugapa, sehingga Manoak tidak sempat melarikan diri. Korban sempat dirawat di Puskesmas Sugapa, namun nyawanya tidak tertolong. Seorang nelayan ditemukan tenggelam di Kampung Torasi, Merauke akibat tergulung jaring ikan. Ratusan nelayan membantu mengevakuasi korban ke pesisir pantai menggunakan perahu cepat. Korban Kaming berusia 40 tahun. Saat itu bersama nelayan lain berusaha menurunkan jaring ikan ke laut. Namun kaki korban tersangkut jaring sehingga ikut tercebur ke laut. Ombak dan arus yang deras menyeret korban ke tengah laut sehingga menyulitkan sahabatnya menyelamatkannya. Sekitar 4 jam kemudian jasad Kaming akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke Merauke. Pesawat karavan milik maskapai Smart Aviation tergelincir di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Pesawat yang dipiloti Kapten Wiyoko Handoko dan kopilot Kristiono terbang dari Timika menuju Sinak dengan membawa 2 orang penumpang dan bahan bangunan. Namun ketika hendak landing, pesawat tergelincir hingga pesawat keluar dari landasan. Landasan yang basah akibat hujan menjadi penyebab insiden ini. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun keempat korban mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan di Puskesmas Ilaga. Sejumlah pengusaha asli Papua Barat berunjuk rasa dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas di Sanggeng, Manokwari. Kemarahan para pengusaha tersebut dipicu kekecewaan terhadap Dinas Perhubungan Papua Barat yang tidak mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa. Para pengusaha berharap Gubernur dan Dinas Perhubungan memberikan lebih banyak proyek kepada pengusaha asli Papua agar mereka bisa membangun daerah sendiri.
Himpunan Mahasiswa Islam Sorong berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Sorong. Agar unjuk rasa tidak meluas dan mengganggu ketertiban umum, penjabat gubernur dan wali kota menerima para mahasiswa dan mengajak mereka berdialog. Pada intinya, mahasiswa meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena masyarakat sedang dalam kesulitan. Antrian kendaraan di 2 SPBU di Merauke mengular hingga ke jalan raya. Para pengendara ini mau membeli Pertalite, namun pasokan dari Pertamina terlambat masuk, sehingga SPBU baru bisa menjualnya pada pukul 12 siang. Di SPBU Parakomando, panjang antrian kendaraan hingga 2 km, baik di sepanjang Jalan Parakomando maupun Jalan Brawijaya. Begitu juga di SPBU Ahmad Yani Merauke, antrian tidak hanya terjadi di Jalan Ahmad Yani, namun hingga ke Jalan Marta Dinata dan Jalan Postel. Tidak jarang sopir yang mengantre pulang dengan kekecewaan karena sudah berjam-jam menunggu saat memasuki SPBU, Pertalite sudah habis. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar menuai protes dari sejumlah sopir angkutan di Merauke. Mereka berharap Pemda juga menyesuaikan tarif angkutan kota, karena saat ini tarif angkutan tidak sesuai dengan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Saat ini tarif angkutan kota di Merauke untuk sekali jalan sebesar Rp5.000. Sopir angkot meminta kenaikan tarif angkot hingga Rp7.000 per sekali jalan. Papua Football Academy atau Akademi Sepak Bola Papua resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo. Peluncuran berlangsung di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Peresmian Akademi Sepak Bola ditandai dengan pemukulan tifa bersama Menteri Olahraga dan penendangan bola oleh Presiden. Usai meluncurkan Akademi Sepak Bola Papua, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 untuk masyarakat Sentani. Bantuan langsung tunai tersebut diserahkan di kantor pos cabang Sentani, Kabupaten Jayapura. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi BBM bagi 16 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan besaran Rp150.000 per bulan selama 4 bulan berturut-turut. Harga daging ayam dari tangan peternak di Merauke juga ikut naik. Pedagang ayam di Jalan Ermasu Merauke mengatakan harga ayam rata-rata naik Rp2.000 per ekor dari tangan peternak. Namun pedagang hingga saat ini belum menaikkan harga ayam di pasaran. Kenaikan harga daging ayam di tangan peternak lagi-lagi disebabkan harga pakan ternak yang juga merangkak naik. Harga beras di Merauke terus naik. Sebulan lalu harga beras hanya dijual Rp9.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp9.900 per kilogram dari petani. Ahmad, salah satu penjual beras di Jalan Gagak, Merauke, mengatakan kenaikan harga beras disebabkan petani banyak menyimpan beras untuk mengantisipasi musim kemarau berkepanjangan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.